Jelas Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. إخواني وأخواتي في الله، alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghayah wat Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hari yang mulia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita aktif mengikuti kajian-kajian keagamaan, kita nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mohon maaf untuk hari Jumat, kebetulan sekarang ada jadwal kuliah baru, sehingga hari Jumat ini mungkin hanya bisa ngisi setengah jam saja, ya, karena setelahnya langsung nyambung ke ada perkuliahan di kampus, ya, sehingga saya hanya bisa menyampaikan setengah jam saja, insya Allah, khusus hari Jumat. Ya. Mohon maaf, terputus barusan ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan membahas lanjutan pembahasan kita dalam bab Kitab Nikah, yang insya Allah kita akan membahas pasal tentang al-ila. Ila. Nah, ila itu gimana? Jadi
Ila itu ini gambarannya di sini nih. Ya, makanya yaqul al-mu'allif rahimahullah faslun wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala 4 ashhurin fahuwa mulin. Jadi wa idza halafa, dan jika bersumpah siapa zauj alla yata'a, untuk tidak menggauli siapa zaujatahu terhadap istrinya mutlaqan, secara mutlak, au muddatan, atau dalam suatu masa, tazidu, yang lebih muddah, ala 4 ashhurin, atas 4 bulan, bahwa mulin, bahwa maka ia zauj mulin itu orang yang melakukan ila. Jadi ila itu artinya bahwa ini gambarannya itu ya. Jadi disebut ila itu adalah jika seorang laki-laki, seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau lebih dari 3 bulan lamanya, maka ini disebut namanya ila. Nah, ila ini termasuk idza lizaujah, termasuk bentuk idza yang menyakiti terhadap istri. Karena ya memutus ininya, ya, kebutuhan batin istrinya, ya. Jadi kalau misalnya seorang suami ini bersumpah dan mewajibkan kepada dirinya untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, ya, atau bersumpah untuk tidak menggaulinya sama sekali, maka dalam keadaan ini ada hukum yang berlaku, ya, terhadap masalah ini, gitu ya. Jadi ini kan termasuk idza, karena ini bisa membahayakan terhadap istri, gitu ya, bisa membahayakan terhadap istri. Fi dharar 'ala zaujah, jadi menyakiti perasaan istri, ya menyakiti ininya, bisa bahaya, itu bisa membahayakan istri. Cuma masalahnya jika misalnya suami berbuat demikian, itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sama sekali atau lebih dari 4 bulan, apakah ini termasuk dalam kategori talak atau fasakh? Jadi maka dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa jika terjadi seperti itu, maka dikasih waktu selama 4 bulan. Yu'ajjallahu. Ya. Maka wa yu'ajjallahu. Dan yu'ajjal, diakhirkan lahu, kepada zauj. Artinya dikasih kesempatan kepada zauj ini, kepada suaminya ini, selama 4 bulan itu, ya, kira-kira selama 4 bulan itu dia ini masih tetap tidak menggauli istrinya atau menggauli istrinya, atau dia kembali kepada istrinya dan menggauli istrinya.
Jadi selama 4 bulan ini yu'ajjalu in sa'alat dzalika arba'ata ashhur. Ya. Jadi dikasih kesempatan kepada suaminya itu in sa'alat jika meminta siapa zaujah dzalika terhadap wati arba'ata ashhur selama 4 bulan. Jadi di sini istrinya itu menuntut kepada suaminya ini untuk menggaulinya selama 4 bulan itu, kasih kesempatan. Nah, kalau misalnya suami ini tetap menolak, ya, tidak mau menggauli istrinya ini, maka sang istri ini mengadukan kepada hakim. Ya, suaminya ini mengadukan kepada hakim. Tashkuhu indal qadhi asy-syar'i. Jadi mengadukan ini kepada qadhi syar'i, kepada hakim, atau sabar, atau tasbir, atau dia bersabar. Ya. Ada 2 pilihan, itu sabar, ya. Jadi tidak mempermasalahkan itu. Dia menganggap bahwa ini mungkin ujian buat dia, ya, sehingga dia bersabar, atau dia ini boleh mengadukannya kepada hakim, qadhi syar'i, ya, kepada hakim. Nah, maka jika sudah mengadukan kepada qadhi syar'i, jika sudah mengadukan kepada hakim, maka apa? Tsumma yukhayyar. Kemudian yukhayyar, diberikan pilihan terhadap al-qadhi ini, ya, al-qadhi ini memberikan pilihan, yukhayyar, tsumma yukhayyar, kemudian diberikan pilihan siapa zauj, yang berikan pilihan siapa? Al-qadhi. Ya. Al-qadhi, qadhi syar'i, hakim ini memberikan pilihan kepada zauj bainal fai'ati, antara fai'ah. Fai'ah itu apa artinya? Fai'ah itu ya kembali kepada istrinya dan menggauli istrinya. Wa baina wat takfir, dan ya membayar kafarah, membayar denda, membayar kafarah. Membayar kafarah apa? Membayar kafarah sumpah, gitu ya. Bainal fai' awat takfir awit tolak, antara 2 pilihan ini, ya. Diberikan pilihan antara kembali kepada istrinya. Nah, kalau kembali kepada istrinya dan menggauli istrinya berarti takfir, harus membayar kafarah al-yamin, bayar kafarah sumpah, awit talaqi, atau talak. Antara 2 pilihan, ya. Jadi si suami dikasih 2 pilihan oleh hakim. Ya, pilihan pertama, Anda silahkan kembali kepada istrinya, ya, dan menggauli istrinya berarti membatalkan sumpahnya, melanggar sumpahnya berarti itu. Karena dia sudah melanggar sumpah, maka dia harus membayar kafaratu al-yamin, membayar membayar tebusan, ya, tebusan sumpahnya, ya, menebus sumpahnya itu, membayar kafaratul yamin, ya, atau mentalak. Kalau memang sudah nggak mau kembali kepada istrinya, berarti ya dia mentalak, ya, mentalak istrinya berarti. Karena daripada digantung seperti itu, ya kasih keputusan yang jelas, maunya gimana. Kalau memang sudah tidak mau, ya silahkan ditalak istrinya itu, ya, daripada digantungkan. Jadi ini pilihan yang diberikan kepada suami oleh hakim. Nah, sekarang fa'inim tana'a, ya, kalau misalnya
Jadi kalau dia ini misalnya kembali kepada istrinya dan menggaulinya tadi itu sudah selesai ya, kembali berarti ya sudah, berarti nggak jatuh talak itu. Ya, nggak jatuh talak dan qadhi tidak boleh memisah di antara keduanya. Tapi suaminya ini karena melanggar sumpah, maka dia harus membayar kafaratul yamin. Jika tidak memilih itu, ya, tidak mau kembali kepada istrinya dan tetap tidak mau menggauli istrinya, maka sang suami ini diperintah oleh hakim untuk mentalak istrinya, ya, untuk mentalak istrinya. Kalau misalnya disuruh talak istrinya kok nggak mau mentalak, fa in imtana'a talaqa alaihi al-hakim. Maka di sini fa in imtana'a, maka jika tidak mau siapa zauj tidak mau mentalak istrinya, talaqa alaihi al-hakim. Ya. Maka hakim ini yang menjatuhkan talak, ya. Hakim hakim menjatuhkan talak. Jadi hakim yang menjatuh talak berarti ya dipaksa dia harus karena hakim sudah menjatuhkan talak berarti jatuh talak satu, jadi ya, jatuh talak satu. Jadi ya ini berlaku jika tadi sang suami ini bersumpah, ya. Kadang kan karena ada masalah tertentu dalam keluarga itu, maka kemudian suami ini melakukan sumpah kayak gitu. Sumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau secara mutlak, ya. Enggak mau menggauli secara mutlak, tidak menentukan masanya. Mutlak dia katakan saya enggak ingin menggauli kamu. Ya. Maka di sini masih dikasih kesempatan bagi suami untuk apakah dia membatalkan sumpahnya itu atau tidak. Jadi istrinya ini yang menuntutnya. Menuntut istrinya itu sekali waktu selama 4 bulan dikasih kesempatan istrinya untuk menuntut kepada suaminya untuk kembali. Untuk membatalkan sumpahnya itu. Ya, membatalkan sumpahnya itu. Selama 4 bulan. Kalau memang tetap tidak mau, maka dalam hal ini ya kalau sang istri itu ridho ya sudah saya. Tapi kalau misalnya sang istri ini tidak menerima, ya, tidak menerima suaminya itu berbuat demikian, tidak menerima suaminya ini ya menyakiti dirinya, menzalimi dirinya dengan bersumpah untuk tidak menggaulinya. Ini kan zalim namanya itu, ya. Maka dia mengadukannya kepada hakim. Ketika istrinya sudah menggauli melaporkannya kepada hakim, ya. Ketika istrinya sudah mengadukan kepada hakim, maka hakim bertindak. Ya. Nah, tindakannya hakim apa? Sang suami ini dikasih 2 pilihan. Ya. Dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama, ya sudah, kembali saja kepada istrinya dan membatalkan sumpahnya, ya, kembali kepada istrinya dengan ya menggaulinya, ya itu ya supaya ya menyesali terhadap perbuatannya itu, kembali kepada istrinya dengan menggaulinya, gitu kan, dan mencabut sumpahnya. Kalau demikian berarti ya harus berarti dia ini sudah mencabut sumpah, melanggar sumpah berarti dia. Itu namanya melanggar sumpah.
karena dia melanggar sumpah, maka dia wajib membayar kafaratul yamin. Atau ya mentalaknya, Jadi kalau dia ini memang sudah tidak mau lagi kepada istrinya dan tidak mau menggaulinya lagi, berarti ya hakim ini memerintahkan kepada suaminya ini untuk mentalak istrinya. Kalau dia mentalak istrinya, ya sudah, berarti ya berlaku padanya hukum talak. Apakah itu talak 1, apakah talak 2, ya, apakah talak 3, ya berlaku hukum talak sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dijelaskan sebelumnya. Ya. Nah, fa in imtana'a talaqa alaihi al-hakim. Kalau memang tidak mau, maka hakimlah yang menjatuhkan talak. Hakim yang menjatuhkan talak. Talaqa mentalak alaihi, ya, atas hal tersebut siapa al-hakimu hakim. Artinya hakim ini yang menjatuhkan kepadanya talak, dan jatuh kepadanya talak 1 jika memang belum pernah terjadi talak sama sekali. Gitu ya. Oke. Kemudian saya kira itu untuk masalah ilah, ya, masalah ilah. Sekarang masalah zihar, faslun. Ini hanya dibaca aja cukup lah ini. Faslun wa ziharu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Nah, itu zihar, masalah zihar ini ya. Zihar itu apa? Zihar itu an yaqula, wa zihar, adapun zihar itu an yaqula, berkata siapa ar-rajulu, orang laki-laki, yakni suami, li zaujatihi, kepada istrinya, anti alayya, engkau alayya atasku, ka dhahri ummi, seperti punggung ibuku. Maksudnya ini zihar ini kalimat apa ya, seperti kinayah untuk tidak menggauli istrinya juga, tapi menyerupakannya dengan ibunya. Ya, ay tahrum alayya mu'asyaratuki. Ya, jadi haram bagiku untuk menggauli kamu. Itu zihar itu. Tapi menggunakan kata, karena ada kata zihar itu, anti alayya ka dhahri ummi. Maknanya adalah engkau haram, ya haram bagiku untuk menggaulimu. Aku tidak akan menggaulimu. Itu maknanya. Ya sebagaimana haram atasku menggauli ibuku, seperti halnya menggauli istriku dengan menggauli seperti penggauli terhadap istri, gitu maksudnya, ya. Dan zihar ini hukumnya haram, di ijma' muslimin hukumnya haram. Jadi zihar itu tak boleh haram, ya. Fa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'hu bit talaqi sara 'aidan. Fa idza qala, maka jika berkata siapa ar-rajul laha terhadap zaujatuhu dzalika, terhadap perkataan itu, walam yutbi'hu, walam yutbi' dan tidak mengikutkan siapa ar-rajul hu terhadap dzalika bitalaqi, dengan talak, sara, maka menjadi apa dzalika aidan, itu kembali, yakni apa, berarti dia menyalahi terhadap apa yang dikatakan. Ya. Soro, maka kembali menjadi siapa zawat aidan, itu kembali ya kepada istrinya, berarti gitu. Berarti menyalahi sumpahnya, menyalahi apa yang dikatakannya itu. Walazimathul kafaratu, walazimat, dan wajib terhadap rajul apa al-kafaratu, bayar kafarah. Jadi kalau tidak ditalak, ketika dia mengatakan zihar itu, anti alayya ka dhahri ummi, mengatakan zihar kepada istrinya itu,
dan tidak diikuti talak ketika mengatakan itu, berarti dia menyalahi terhadap apa yang diucapkan, yaitu mengharamkan istrinya terhadapnya. Maka dia wajib membayar kafarah. Apa bayar kafarahnya? Wal kafaratu idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi. Yaitu idku raqabatin, memerdekakan budak perempuan mukminatin yang mukminah, salimah yang selamat sehat, ya, minal uyubi dari cacat, al mudirrati yang membahayakan, bil amali dengan perbuatan, wal kasbi dan pekerjaan. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan raqabah itu, budak perempuan mukminah itu, fasyamu syahraini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', maka jika tidak mampu, ya, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin, kullu miskinin muddun, setiap miskin 1 mud. Wala yahillu lil mudahiri wat'uha hatta yukaffir. Wala yahillu, dan tidak halal, lil mudahiri, bagi suami yang melakukan zihar, apa wat'uha, menggauli istrinya, hatta yukaffira, sampai dia membayar kafarah. Ya. Jadi kafarahnya itu ya ini tidak mukhayyar, ya alat tertib. Jadi pertama, memerdekakan budak perempuan yang mukminah, yang salimah minal uyub, yang membahayakan terhadap pekerjaan dan ya usahanya, ya, perbuatan dan pekerjaannya. Kalau dia tidak sehat lah ini ya, budak perempuan mukminah yang sehat, nggak punya penyakit, bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak nemu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, setiap miskinnya 1 mud. Dan suaminya ini tidak boleh menggauli istrinya, suami yang melakukan zihar ini tadi tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Karena saya akan melanjutkan perkuliahan setelah ini ya. Barakallahu fikum wa halal wa shalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.